Kalau oh udah lulus nih harus langsung nikah. Kalau menurut gue itu enggak sih, sebenarnya udah amat gitu, kayak ignore aja. Daripada nikahnya buru-buru, mendingan nikahnya telat tapi dengan orang yang tepat. Tekanan sosial atau budaya memainkan peran besar dalam keputusan seseorang untuk menikah muda. Yes or no? Kalau menurut saya sih ya, kayak misalkan ada faktor dari keluarga atau ini kayak supaya nikah muda, itu saya tidak setuju karena nikah itu kesiapan dari diri masing-masing atau kesiapan dari dua belah pihak antara pasangan laki-laki dan pasangan wanita tersebut. Meskipun udah beranjak misalkan seusia 21 tahun, tetapi dalam dirinya belum ada kesiapan, itu nggak bisa dipaksa karena nikah itu sekali seumur hidup bagi saya kayak gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan kayak gitu. Jadi harus dengan kesiapan diri sendiri atau diri masing-masing antara kedua pasangan tersebut. Saya memilih no itu karena ya memang betul juga dari tekanan dari kesiapan ya, dari kesiapan individunya juga emang harus cukup mapan dari sisi apa sih cara berpikir dewasa gitu. Nah, dan mungkin untuk saat ini juga rata-rata yang orang nikah muda udah mulai sedikit ya, karena mungkin banyak orang tua juga yang memang mengerti bahwa tujuan nikah muda itu mungkin kurang bermanfaat juga untuk individunya itu sendiri gitu. Dan tekanannya pun juga mungkin untuk di zaman dulu masih cukup banyak ya, karena tekanan nikah muda. Selanjutnya juga dari sisi mental pun kebanyakan orang nikah muda itu banyak orang yang belum siap juga sebetulnya, dan angka perceraian pun juga cukup banyak di usia yang mengalami nikah muda gitu sih. Dan kebanyakan pun sekarang yang nikah muda juga married by accident juga kan kebanyakan gitu. Karena emang terlalu muda gitu, terlalu belia karena belum cukup matang secara berpikir dan jangka panjang sih gitu. Kalau dari aku sendiri sih kenapa aku pilih no hampir sama sih jawabannya, karena pertama kalau misalkan masih muda itu sebenarnya dari tekanan sosial terus dari budaya dan lain-lain tuh nggak terlalu berpengaruh besar, karena tekanan sosial tuh kayak contohnya dari orang tua atau dari teman-teman lingkungan sekitar itu kembali lagi ke diri kita masing-masing sih. Kalau kita udah siap ya kita nikah, maksudnya siap itu sebenarnya bukan siap dari finansial aja tapi dari pemikiran, terus juga pokoknya semuanya harus siap karena nikah itu betul kata Kak Faris, nikah itu sekali seumur hidup, jadi harus bener disiapin matang-matang. Terus jangan terpengaruh dari tekanan orang kayak selalu ditanya kapan nikah, jadi pengen buru-buru cepet nikah padahal belum siap gitu keadaannya. Nah juga anak-anak muda juga sekarang yang nikah-nikah itu juga bener ya, rata-rata tuh married by accident gitu kan, jadi kayak ya itu sih malah kedepannya malah jadi gimana ya, udah belum siap terus meritnya by accident, itu jadi tambah parah lagi sih menurutku. Jadi dari budaya dan lain-lain itu nggak terlalu berpengaruh besar sih menurutku. Di sini saya memilih yes itu karena saya pernah beberapa kali melihat VT kalau orang-orang kota mungkin sekarang sudah lebih luas pengetahuannya, pendidikannya lebih tinggi berbanding terbalik dengan orang-orang yang masih di pedalaman atau pedesaan yang masih menganggap stigma mereka tuh kalau udah lulus nih harus langsung nikah, masih muda harus punya anak banyak anak banyak rezeki.
Itu tuh salah satu faktor terbanyak yang bikin angka perceraian di Indonesia tuh makin tinggi karena stigma orang-orang tersebut yang masih belum luas tentang pendidikan atau hal-hal tersebut belum teredukasi langsung ke masyarakatnya. Kalau aku pilih yes, sebenarnya aku juga kurang setuju kalau tentang menikah muda. Cuman aku lebih melihat ke aspek-aspek kehidupan orang-orang tersebut sih. Maksudnya kan kita nggak tahu ya kehidupan mereka tuh seperti apa. Apalagi kayak zaman sekarang tuh banyak banget orang-orang tuh yang mental health-nya kayak hancur gitu kan, karena mungkin ada masalah keluarga atau apapun gitu kan. Terus juga disuruh cepat-cepat nikah, terus misalkan di rumahnya tuh berantakan banget gitu kan, nggak ada tempat buat mengadu ke siapa-siapa, akhirnya menikah gitu kan. Memilih untuk sehidup semati sama pasangan yang dia percaya gitu loh, bisa untuk menjaga dia sehidup semati gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalkan memang ada alasannya gitu, ada alasan yang tepat untuk menikah di usia ideal atau di usia yang 19-20 gitu dengan alasan yang tepat, ya menurut saya nggak apa-apa sih gitu kan, karena kan ada dari aspek ekonomi segala macam semuanya gitu, kita mikir lebih ke arah sana sih saya. Terima kasih, gitu aja. Menikah di usia ideal memungkinkan pasangan lebih matang secara emosional dan finansial dibandingkan dengan nikah muda. Yes or no? Kalau menurut gue sih enggak sih ya, karena kan kayak misalkan pola pikir seseorang atau dewasanya seseorang itu enggak dinilai atau enggak dilihat dari umur. Ada yang usianya udah 23, 24, tapi dari pemikirannya masih kayak kanak-kanakan, entah itu dari segi ngomongnya, cara bicaranya, cara menghargai orang lain, kayak gitu kan, itu udah termasuk dewasa kan, kayak kita bisa menghargai orang lain. Jadi menurut saya itu enggak memungkinkan juga sih di usia segitu, cuman kayak emosional atau finansialnya ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, karena dewasa itu enggak diukur dari umur. Kalau menurut pribadi kayak gitu sih. Mungkin setuju karena nikah ideal itu lebih memungkinkan untuk lebih dewasa dan secara finansial ya. Karena dari pengalaman hidup juga mungkin umur ideal tuh jauh lebih memungkinkan mereka lebih dewasa gitu sih. Jadi mungkin untuk pengalaman dan kedewasaan itu lebih mantep lah gitu. Kalau nikah muda kan dari sisi pengalaman juga kurang. Jadi dari faktor finansial pun umur ideal itu ya pasti mereka juga berpengalaman lah gitu. Banyak pengalaman. Kalau gue juga sama sih, mungkin kayak ideal itu pengalaman juga betul. Dan mungkin kalau semakin bertambah umur gitu ya, semakin dewasa gitu usianya, bisa ini sih, maksudnya dia bisa menikmati dulu waktu-waktu dia di masa muda yang harus memang dia habiskan untuk mungkin pertemanan gitu kan, atau lingkungan sosialnya segala macam. Mungkin kalau misalkan nikah dalam waktu yang kayak mungkin diburu-buruin gitu, dia juga nggak siap gitu kan secara membagi waktunya antara teman dan ini, takutnya nanti malah yang ada blunder sendiri gitu sama kehidupannya dia sendiri sih gitu. Kurang lebih sebenarnya jawabannya hampir sama kayak mereka berdua, karena gue sendiri milih yes karena biasanya orang-orang yang usianya tuh udah usia ideal, dia pengalaman itu lebih banyak. Jadi dari pengalaman itulah yang ngebuat dia tuh pola pikirnya lebih dewasa, terus finansialnya juga biasanya kalau dibandingin sama anak-anak muda. Tapi ada juga sih beberapa, bukan aku bilang anak-anak muda itu finansialnya buruk ya. Sebenarnya ada juga beberapa anak muda tuh yang finansialnya juga bagus, cuman biasanya yang orang udah yang umurnya sudah dewasa itu dia finansialnya lebih bagus karena dia lebih punya banyak relasi lagi, terus juga dari pola pikirnya juga lebih dewasa. Pokoknya lebih setuju
umur ideal sih dibanding pokoknya lebih setuju umur ideal. Kalau aku kurang setuju sih, karena apa? Emosional seseorang tuh nggak bisa diukur dari umur, karena banyak orang yang sudah berumur pun dia cara perilakunya, cara menghargai orang, gimana dia mengambil keputusan, atau saat dia mengambil keputusan itu sendiri kan yang dilihat dalam rumah tangga tuh tanggung jawabnya ya. Kalau dia dalam cara berpikirnya belum dewasa, walaupun umurnya sudah dewasa kan nggak bisa berpatokan usia ideal itu pasti akan lebih matang secara emosional dan finansial. Menikah muda memberikan kesempatan lebih baik untuk beradaptasi dan tumbuh bersama sebagai pasangan. Yes or no? Menurut aku menikah itu bukan suatu percoba-cobaan ya. Maksudnya jangan sampai kayak ada kalau menurut aku ya, pemikiran mumpung masih muda nih, ayo dicoba-coba dulu nih, kayak kita harus dewasa bareng-bareng gitu. Kalau menurut aku kan kayak ada yang pernah bilang ya, kalau misalkan kita tuh nggak bisa nunggu orang berubah gitu loh, nggak bisa berharap kalau orang itu tuh setelah menikah bakal berubah. Jadi kalau menurut aku daripada nikahnya buru-buru, mendingan nikahnya telat tapi dengan orang yang tepat. Kalau menurut gue itu enggak sih, enggak. Bahkan yang ada dengan dengan nikah di usia muda itu karena yang baru lulus sekolah, pemikirnya SMA. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu karena cuma dari rasa penasaran aja. Cuma rasa penasaran apa sih yang biasanya dimasakin emak, dibangunin tidurnya, ini itunya. Sekarang harus ngurusin rumah tangga. Yang nggak biasa harus dibiasakan. Jadi kayak secara keterpaksaan gitu karena dari penasaran pengen nikah gitu kan. Nah di situ pastilah bukan pasti ya, mungkin pasti banyak terjadi cekcok antara suami dan istrinya kayak gitu kalau nikah di usia muda kayak gitu. Ya kalau gue sendiri juga kurang lebih sama, karena juga rata-rata beberapa banyak anak muda juga sekarang kan jarang ya yang memilih untuk nikah muda, karena mungkin mereka tahu resikonya dan juga mereka tahu nih kalau karakter mereka tuh di usia-usia ini tuh masih yang labil, terus juga masih yang kalau menyelesaikan masalah itu masih yang belum ini banget lah, belum bisa buat menyelesaikan banget. Apalagi kalau misalkan nikahnya tadi bertumbuh bersama-sama ya. Untuk bertumbuh bersama-sama, terus juga nanti kalau siapa tahu pastinya di suatu pernikahan itu ada masalah kan, nggak mungkin halus-halus lancar-lancar aja. Nah nanti siapa tahu di pernikahan tersebut ada masalah dan mereka berdua masih belum siap gitu buat ngadapin masalah tersebut, malah cekcok atau bahkan jangan sampai banget ya, nauzubillah ini ada yang ngebunuh istrinya atau ngebunuh suaminya, KDRT dan lain-lain. Itu jangan sampai siap, karena ya itu karena resiko tersebut lah mungkin anak-anak muda sekarang juga jarang yang pengen buat nikah muda sih. Apalagi nikah muda itu kan di umur 21 dan 21 ke bawah gitu ya, yang masih labil-labilnya gitu buat anak-anak remaja gitu sih. Mungkin ya tambahan juga sih, belajar dari kasus yang sempat viral itu kan. Ada seorang laki-laki yang pengusaha, dia udah cukup mapan dan cukup dewasa, dan dijodohkan dengan anak dari pembantunya yang masih muda. Nah di situ meskipun ada satu orang yang lebih dewasa, tapi ada satu lagi yang kurang dewasa dijodohkan, ya komunikasinya pun tetap kurang baik dan terjadi kasusnya kan pembunuhan juga kan kepada suaminya gitu. Karena si ceweknya ini karena masih muda, dia masih sering main-main, masih sering ketemu dan malah selingkuh gitu kan sama temannya gitu. Dan itu percobaan pembunuhan juga jadinya. Karena ya komunikasinya pun juga nggak baik sih. Jadi anak muda yang dipaksakan untuk dewasa tadi kan karena pengalamannya kurang dan pergaulannya pun juga ya karena lingkungannya muda-muda juga ya sama juga sih. Jadi susah juga gitu dari kebiasaan.
Mungkin mau sedikit nambahin buat nikah muda tuh jangan coba-coba karena FOMO, mungkin lihat orang lain kayak oh nikah muda enak ya, kayak di mungkin lihat kayak VT di platform tertentu gitu kayak oh iya kayak gitu kan, nggak, jangan dicoba-coba lah karena belum tentu kitanya siap secara mental, fisik ataupun finansial karena nikah muda tuh perceraiannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kesiapan mentalnya belum siap, finansialnya juga belum oke. Kebanyakan cekcok tuh karena masalah ekonomi, beras habis lah, gas habis, tapi nggak punya uang karena kebanyakan masih pengangguran dan nyoba nikah muda karena FOMO, gitu sih. Izin nambahin ya. Iya benar juga ya itu salah satunya. Tapi ada lagi apalagi kan cewek sorry ya. Apalagi ya cewek-cewek yang di usianya kayak 17, 18, 19 kayak kebentak sama cowok dikit aja nangis gitu. Iya gitu kan rata-rata emang rata-rata cewek itu kayak gitu. Jadi istilahnya baperan lah. Nah kayak baperan gitu kalau cewek-cewek, bukan cewek-cewek ini. Ya gitu, makanya dari situ bisa terjadi antara tingkat perceraiannya itu lebih besar nikah muda dibanding dengan nikah yang dengan umur ideal kayak gitu. Menikah muda itu dapat mempengaruhi hubungan sosial dan persahabatan karena perubahan prioritas hidup. Yes or no? Kalau aku setuju, karena sebenarnya even dia belum menikah pas masih pacaran juga udah kelihatan banget di bagian situnya. Karena aku sendiri relate, terus aku dan teman-temanku sih. Aku ketika punya pacar, itu tuh kayak tiba-tiba prioritas yang tadinya sering kita main bareng sama sahabat-sahabat, tiba-tiba pas udah punya pacar, yaudah kita berdua aja ngedate, terus kayak sahabat udah dilupain gitu. Ntar ketika kita galau sama pacar kita baru balik ke sahabat. Ntar dibilangin ini, dibilangin itu, dikasih solusi sama sahabat, tiba-tiba kita balikan lagi sama pacar kita kayak gitu. Itu sering banget sih terjadi. Nah, kalau untuk yang udah nikah mungkin juga sama halnya ya. Jadi kayak untuk bermain tuh jadi lebih terbatas. Apalagi kalau belum menikah itu biasanya kan kalau main itu kayak kita tuh bebas gitu. Nggak ada yang ngelarang kita, nggak ada yang ngekang kita. Kayak kita tuh mau berbaur sama siapa aja boleh karena kita nggak terikat hubungan dengan siapa-siapa. Nah ketika dia udah menikah, dia sudah terikat hubungan dengan seseorang, maka dia harus mengikuti aturan orang tersebut. Apalagi sudah suami istri ya. Nah, apalagi untuk cewek itu juga kalau berbaur kan, apalagi kalau dulunya pas sebelum nikah itu dia masih bisa bermain sama laki-laki, jadi gabung satu, cewek cowok sih sebenarnya bisa gabung dengan gender yang berbeda itu setelah nikah pasti banyak dilarangnya, jadi kayak cuman bermain sama sahabat cewek-ceweknya aja gitu. Dan itu juga walaupun sama sahabat cewek juga pasti waktunya kurang gitu, karena dia lebih menghabiskan waktu dengan suaminya, terus juga buat melayani suaminya. Jadi untuk bermain sama sahabat-sahabatnya itu jadi menjalin hubungan sosialnya jadi berkurang. Gitu sih menurutku. Termasuk hubungan sosial itu nggak cuma teman aja ya, jadi bisa saudara dan lain-lain. Cuman kalau saudara mungkin masih ini sih, masih bisa karena kan biasa suka silaturahmi kan kalau udah menikah tuh ke rumah saudara-saudara. Cuman kalau untuk teman mungkin agak berkurang sih dibanding sebelum nikah. Kalau gue sih dari nikah muda mungkin nggak cuma nikah muda ataupun nikah ideal ya. Kayaknya sih setiap status hubungan menikah itu rata-rata sih orang lebih memprioritaskan keluarganya dulu sih gitu. Terlepas itu dia udah dewasa ataupun belum, yang pasti sih prioritasnya pasti di hubungan rumah tangganya dulu gitu. Pasti kebanyakan sih kayak gitu. Soalnya pasti akan membatasi yang mana sosial dan mana hubungan suami istri atau keluarga gitu sih. Kalau gue yes ya tadi karena sesuai dengan pengalaman sendiri teman-teman udah pada nikah kan di usia muda kayak lulus SMA, bahkan ada yang lulus SMP langsung nikah kayak gitu. Nah ketika diajak reuni atau kumpul kayak gitu susah karena dia udah punya kehidupan masing-masing kan.
kalau udah berumah tangga itu sebenarnya lebih diutamakan rumah tangga kita dulu dibanding sahabat-sahabat kita, karena kan udah punya tanggung jawab masing-masing kan. Mungkin karena suaminya ngelarang, karena misalkan yang biasanya si punya teman cewek kan, yang biasanya teman cewek itu kayak ikut main, ikut nongkrong kayak gitu, tapi sekarang udah gak bisa karena udah punya suami, karena suami kan yang mempertanggungjawabkan atas istri. Nah, mungkin emang kebanyakan ya kan, yang kita tahu nih misalkan teman-teman kita ya, dia memang memprioritaskan lebih ke suami dan itu memang benar. Cuman kan sekarang masih banyak ya yang mereka tuh masih culture shock gitu loh. Mereka menikah muda tapi mereka tuh masih bingung untuk membandingkan siapa dulu gitu kan. Karena dia sebelumnya juga belum pernah menikah gitu kan. Jadi mereka ada suatu kebiasaan yang baru gitu loh. Dan mereka cenderung belum bisa meninggalkan kebiasaan yang lama, misalkan kayak masih nongkrong sama temen gitu kan, terus masih main kesana kemari, misalkan padahal udah punya anak gitu kan, akhirnya anaknya ditelantarin atau dititipin ke orang tua, dianya main gitu kan, banyak ya. Terus apalagi tadi yang kakak tadi bilang juga ada konglomerat ya, apa sih yang tadi udah mapan itu, terus menikah sama anak muda ya kan, tapi anak mudanya masih mikirin main, bahkan selingkuh sama temennya yang mungkin sepantaran ya. Nah mungkin itu sih maksud saya, kayak kesiapan juga secara mental yang tadi awal saya bilang juga, sudah bisa menikmati waktunya sendiri gitu. Jadi dia sudah menghabiskan masa mudanya dengan dirinya sendiri, baru dengan orang lain, apalagi itu kan maksudnya sama orang yang akan sehidup semati selamanya gitu. Kalau menurut aku sendiri nggak cuma nikah muda sih, mau menikah di usia muda ataupun ideal, pasti kita akan lebih mementingkan pasangan karena konteksnya sudah menikah kan. Yang pasti itu tanggung jawabnya udah berbeda dari pacaran. Kalau aku sendiri karena aku perempuan nanti butuh izin dari suami, jadi lebih memprioritaskan keluarga lah, apalagi setelah nanti punya anak. Nggak mungkin kan bakal tiba-tiba main, anaknya ditinggalin, bener tadi Anaknya ikut main. anaknya nggak dijaga, terus suaminya ditelantarin, kitanya malah sibuk nongkrong sana sini. Gitu sih paling menurut aku. Untuk banyak orang, menikah masih merupakan cita-cita terbesar dalam hidup. Yes or no? Gue dulu. Kenapa? Gak boleh. Takut disebut ya. Kamu duluan? Enggak. Oh, enggak. Kalau menurut gue pribadi sih ya itu salah satu cita-cita terbesar. Karena setiap orang kan ingin memiliki keturunan ya. Bener nggak sih? Ya kan? Nah, makanya dari itu bisa dicita-citakan, mungkin masih lama atau masih nggak bisa diprediksi kapan sih waktu untuk nikah kayak gitu. Tapi itu kalau bagi saya pribadi ya cita-cita saya pengen nikah karena pengen punya anak yang lucu. Kyo. Jadi buat sebagian orang itu cita-cita terbesar tuh dia pengen dapat kehidupan yang lebih baik dari semasa dia single. Jadi waktu dia menikah tuh pengen dapat kehidupan yang lebih baik gitu dengan punya pasangan yang tepat, dia di kehidupannya dia mungkin dia dinafkahi, jadi dia tinggal di rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah sih. Jadi impian menikah jadi impian kebanyakan orang ya, mungkin kembali ke hakikatnya manusia sih. Karena emang manusia makhluk sosial dan emang harus namanya Tuhan menciptakan cewek cowok gitu kan ya untuk berpasang-pasangan gitu. Dan mungkin untuk di jangka panjangnya pun akan banyak keberkahan juga sih. Dan yang gue rasain pun sama halnya kayak gitu, karena sebelum merit pun rasanya tuh sangat jauh berbeda dan bener-bener nggak bisa dibayangin lah gitu. Setelah menikah ternyata ya keberkahannya entah itu dari finansial, entah dari bersosial, itu jadi berubah juga gitu.
dan menjadi cukup lebih baik dan lebih dewasa sih. Kalau gue sendiri sebenarnya nggak setuju karena tapi ada benernya juga sih, manusia itu kan diciptakan untuk berpasang-pasangan, cuman nggak semua nikah itu adalah mimpi, cuman nggak semua orang itu menjadikan nikah ini it's a biggest dream, nggak menjadikan nikah itu adalah mimpi terbesar dalam hidupnya, karena juga ada beberapa orang yang masih menunda-nunda nikah, terus juga ada yang menjadikan nikah itu hanya sebuah formalitas atau bahkan usianya sudah ideal tapi dia belum nikah, juga masih banyak yang kayak gitu. Jadi nggak semua orang tuh menjadikan nikah itu adalah mimpi terbesarnya dia dalam hidupnya, walaupun emang hakikatnya semua orang tuh ujung-ujungnya harus berpasang-pasangan, harus mempunyai keturunan dan lain-lain. Tapi kalau gue sendiri nggak menjadikan menikah itu adalah sebuah mimpi terbesar, tapi gue sendiri pengen nikah, cuman bukan mimpi terbesar dalam hidup gue gitu buat menikah, kayak gitu sih kurang lebih. Kenapa gue pilih no? Karena menurut gue nikah itu memang kewajiban. Tapi ini menurut gue ya, maksudnya nikah itu bukan sebuah cita-cita, sedikit keliru mungkin ya. Karena ada yang berpikir bahwa pernikahan itu adalah sebuah akhir dari kehidupan, misalkan kayak kehidupan sebelumnya kita menderita ini itu segala macam, kita mikir oh gitu, kalau kita nikah kita akan lebih ini loh, bahagia loh, itu adalah maksudnya sebuah kebahagiaan ini itu, padahal nggak semuanya kayak gitu. Bahkan orang-orang pun bilang gitu yang sudah pernah menikah, kayak jangan pernah berpikir bahwa menikah itu adalah sebuah akhir dari perjalanan kalian, tapi menikah itu adalah awal dimulai perjalanan cinta kalian gitu. Jadi menurut saya pernikahan itu adalah awal dari semua masalah, semua duka, semua krisis, kebahagiaan segala macam. Jadi menurut saya sih bukan sebuah cita-cita gitu.